Halo teman-teman, kita sekarang masuk ke pertemuan 6. Kita akan bahas sedikit tentang suku bunga ya. Jadi sebenarnya bunga itu apa? Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli dan menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar nasabah yang peroleh pinjaman. Terdapat dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, ada bunga simpanan dan bunga pinjaman. Jadi ada dua arti ya teman-teman. Di sini ada balas jasa karena bank sudah memberikan pinjaman tentunya, dan bank juga sudah menyimpan dana itu dari segi tabungan ya gitu. Jadi kita butuh memberikan balas jasa kayak gitu. Nah, selanjutnya dapat diartikan sebagai harga gitu. Kenapa kok harga? Kalau dalam produk kita beli roti kan bayar pakai uang, jelas ya teman-teman, kita dapat roti. Nah, kalau di sini harga lebih ke kamu pinjam aku uang gitu. Jadi kamu harus bayar segini harganya gitu ya. Jadi kalau dalam konteks pemasaran kita bisa melihat bunga adalah sebagai harga. Nah, ada bunga simpanan sama bunga pinjaman. Untuk bunga simpanan di sini harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Jadi bunga simpanan menjadi harga beli gitu yang diberikan bank kepada nasabah. Karena apa? Karena nasabah mau menghimpun dananya di bank dan bisa dialokasikan nanti ya dalam bentuk kredit. Nah, selanjutnya bunga pinjaman di sini bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga jual. Ya. Kalau bunga simpanan harga beli dari sisi bank ya, kalau pinjaman harga jual gitu dari sisi bank. Karena apa? Karena nasabah udah pinjam uang di bank gitu. Dan biasanya nanti harga jual tadi ya teman-teman yang akan digunakan untuk membeli gitu ya. Jadi bunga simpanan itu biasanya diperoleh juga dari hasil penyaluran kredit. Oke, di sini ada teori suku bunga, ada teori klasik dan aliran Keynes. Kalau klasik itu lebih ke pure teori ya, jadi murni gitu. Suku bunga mempengaruhi keputusan ekonomi atau rumah tangga dalam mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengusaha, apakah akan melakukan investasi pada proyek baru, perluasan kapasitas, atau menundanya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi anggapannya masih murni teman-teman ya. Ketika suku bunga tinggi gitu. Jadi ketika bank bisa memberikan suku bunga yang tinggi terlebih pada simpanan, itu akan berpengaruh kepada kita ya, pelaku ekonomi. Apakah aku mau nabung atau enggak? Oh, karena suku bunganya tinggi, ada aku mau nabung gitu. Masuk ke pinjaman tinggi, pinjam nggak nih, kayaknya nggak usah pinjam dulu deh soalnya bunganya tinggi. Kalau bunganya rendah, oke, aku akan pinjam kayak gitu. Oh, suku bunganya lagi rendah nih gitu, suku bunga pinjaman lagi rendah nih, udah aku ekspansi gitu ya dengan pinjam modal di bank. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, masyarakat cenderung tidak tertarik lagi untuk menyimpan uangnya di bank dan akan menarik dana mereka yang ada di bank untuk mendapatkan alternatif investasi yang lebih menarik. Akan tapi kalau kita lihat faktanya tidak semua nasabah melihat suku bunga ya teman-teman ya, tapi lebih kepada keamanan kayak gitu, keamanan penyimpanan dananya dia gitu ya, mungkin bebas dari pencuri gitu kan, apalagi udah dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, terkait teori Alan Keynes ini lebih terliterate lagi ya. Jadi literasinya udah baik, udah bagus. Keynes menganggap bahwa permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak peka terhadap tingkat bunga. Jadi ternyata nih gitu, nggak lagi kita fokus sama bunga gitu. Kalau motif kita adalah transaksi dan berjaga-jaga. Seperti tadi disampaikan, nggak semua alasan orang menabung adalah mendapatkan bunga. Nah, motif transaksi tentunya apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dihasilkan dari keahlian spesialisasi yang ia miliki. Jadi nggak mungkin, apalagi di era serba digital ya teman-teman, kita sangat tergantung dengan produk-produk layanan perbankan ya. Itu untuk memudah transaksi kita gitu. Terus berjaga-jaga, mengantisipasi masalah-masalah yang timbul di masa yang akan datang. Jadi kita punya simpanan, gampangnya gitu. Terus motif spekulasi, berusaha memiliki sejumlah uang yang lebih banyak.
Karena dengan memiliki uang yang cukup banyak, seseorang dapat melakukan transaksi yang lebih besar di masa yang akan datang. Spekulasi kalau kita memaknai dengan konvensional ya kayak sistem ijon dan sebagainya gitu. Cuman kalau lebih baru ya di era modern kita memaknainya ya investasi tadi ya teman-teman. Jadi kita bisa menginvestasikan dana kita dengan harapan kan produk layanan bank banyak ya termasuk surat berharga, saham dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan transaksi di sana gitu, reksadana dan sebagainya. Ini masuk ke investasi. Jadi ada harapan kita akan lebih kaya lagi gitu ya. Uang kita akan lebih banyak lagi. Cenderung kan orang seperti itu ya teman-teman ya. Gak dipungkiri kita juga pengennya gitu. Bagaimana caranya uang kita bisa bertambah banyak dan sebagainya. Itu untuk aliran Keynes ya. Jadi kalau klasik tadi memang lihatnya suku bunga aja, kalau Keynes enggak gitu. Ternyata kita ada beberapa motif gitu untuk bisa menyimpan dana atau menyimpan dana di bank, meminjam atau menyimpan gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga ini lebih kepada beberapa hal yang mempengaruhi suku bunga ya. Yang pertama kebutuhan dana. Ketika dana bank turun maka dana bank kurang ya teman-teman, maka bunga pinjaman naik. Nah, maka suku bunga simpanan juga akan naik gitu. Ketika suku bunga simpanan naik, nanti nasabah juga akan menyimpan gitu. Nah, ini hubungannya seperti apa? Ketika banyak yang nyimpan, terus kita menyalurkan dana gitu ya teman-teman, ini pinjamannya bisa naik gitu ketika dana banknya kurang. Terus persaingan, melihat bunga yang diterapkan oleh pesaing, bunga simpanan harus lebih tinggi, bunga pinjaman harus lebih rendah dibanding pesaing. Terus kebijaksanaan pemerintah, dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal dana minimal suku bunga gitu. Biasanya kita lihat dari BI rate-nya ya, nggak jarang yang lebih rendah kalau pinjaman. Kalau suku bunga tabungan atau simpanan kita lihatnya dari LPS netapinnya berapa. Terus target laba yang diinginkan. Jika laba yang diinginkan tinggi, maka bunga pinjaman dinaikkan dong. Gitu. Jangka waktunya semakin banyak jangka waktu, maka bunga pinjaman akan semakin tinggi. Karena apa? Karena resiko tidak terbayarnya lebih tinggi juga atau lebih lama. Jadi beda suku bunganya. Kualitas jaminan, ini semakin liquid jaminan, maka bunga semakin rendah. Karena apa? Karena mudah banget atau liquid banget buat dijual gitu ya. Asetnya gitu, atau jaminannya. Terus reputasi perusahaan, benefiditas perusahaan memungkinkan dapat bunga lebih rendah. Jadi emang perusahaan tersebut udah dikenal ya sama banknya kayak gitu. Bisa bernegosiasi sebenarnya ya. Produk yang kompetitif maksudnya adalah produk yang lebih kredit tersebut laku di pasaran, maka bunga bisa rendah. Misal apa? Misal sembako gitu teman-teman ya, toko kelontong dan sebagainya. Hubungan baik terdapat nasabah utama, primer, dan nasabah biasa sekunder. Ini biasanya yang mengklasifikasikan adalah pihak bank ya, untuk mempermudah pemberian layanan. Biasanya yang utama akan lebih diprioritaskan gitu ya, layanannya akan lebih baik juga dibanding nasabah biasa atau sekunder. Ini faktor yang mempengaruhi suku bunga. Nah, saja komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit nih. Jadi cost of fund-nya, biaya dananya itu termasuk di dalamnya adalah laba yang diinginkan, cadangan risiko kredit macet, biaya operasi dan pajak. Ini nanti ditambahkan semua teman-teman. Jadi ada yang namanya cadangan risiko kredit macet. Jadi sebenarnya kita ngangsur tiap bulan kayak gitu ya, itu udah ada cadangan risiko kalau kita macet gitu. Jadi kan keuntungan bank banyak banget ya kalau kita lihat dari sini. Nah, ini metode dasar penentuan bunganya, tinggal ditambah-tambahkan aja berapa biaya dananya ya. COF sama dengan bunga yang dibebankan dibagi 100% kurangi cadangan wajib ya, 8%, 100% kurang 5%. 8% banding 95%, maka 8,95% dibulatkan menjadi 9%. Sekarang masukkan hasil COF ke dalam komponen lainnya. Nih biaya dananya 9%, laba yang diinginkan 1,5%, ditambah aja jadi 10,5%. Terus cadangan risiko kreditnya 0,5%, ditambahin aja tuh jadi 11%. Nih ada cadangan risiko kreditnya kita 0,5%, laba yang diinginkan 1,5%. Terus total biaya operasi nih 2,5%. Udah ada biaya operasinya juga nih dalam penentuan suku bunga. Sedangkan kita dalam meminjam juga nanti ada biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya yang akan memotong pokok pinjaman. Luar biasa sekali kalau kita lihat dari sini ya.
keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Terus pajak 20% dari laba, 1,5% dikali 20% ketemunya 0,3%, itu ditambahin aja, terus ketemu akhirnya adalah 13,3%. Ini biaya dananya, bunga yang dibebankan 13,3%. Luar biasa ya teman-teman ya. Sebenarnya meskipun kita kreditnya macet, bank juga nggak akan bangkrut amat karena penetapan bunganya seperti ini. Karena kan nggak mungkin ya orang kok macet dari bulan pertama terus nggak ngangsur sama sekali gitu. Toh ada jaminan juga gitu, kalaupun nanti dia nggak bayar, jaminannya bisa dijual. Ya, ini kenapa luar biasa sekali gitu ya. Nah, bank itu gitu, dana milik orang lain gitu ya, atau dana pihak ketiga, tapi dia bisa mengalokasikan, bisa mengelola dengan keuntungan yang semaksimal ini kayak gitu. Nah, jenis-jenis pembebanan suku bunga ini ada flat rate, sliding rate, floating rate. Meskipun yang berlaku sekarang adalah anuitas teman-teman. Nanti untuk anuitas teman-teman bisa cari referensi ya di OJK, kayaknya ada gitu terkait suku bunga anuitas. Oke, di sini ada soal PTX telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank YZ senilai 90 juta. Jangka waktunya adalah 1 tahun, berarti ini pendek ya. Bunga dibebankan sebesar 2,4% annual biji per tahun. PTX juga dikenakan biaya administrasi sebesar 400.000. Kredit tersebut dapat langsung ditarik sekaligus dari rekening gironya. Jadi 400.000 ini nanti memotong lagi sebenarnya ya teman-teman, tapi kita abaikan, kita hitung dulu flat rate-nya. Jadi untuk tahap pertama kita hitung pokok pinjaman dulu. Jadi jumlah pinjaman dibagi jangka waktu 90 juta dibagi 12 bulan, jadi ada 7,5 juta. Jadi kita tiap bulan tuh harus bayar 7,5 juta untuk pokok. Nah, bunganya berapa? Bunganya di sini bunga kali nominal pinjaman dibagi 12 bulan. Karena 1 tahun ya, jadi 24% dikali 90 juta. Nominal pinjamannya dibagi 12, bunganya 1,8. Nah, jumlah angsuran tiap bulannya berapa? Ya 7,5 tambah 1,8, itu 9.300. Itu tetap sama PPJ sama bunganya. Ya, sisa pinjamannya sebelah kiri. Itu bulan ke-12 sudah habis atau 0. Ya, bunganya totalnya 21.600. Terus pokok pinjamannya 90 juta sama ya, kita akan pinjamnya 90 juta, jadi 90 juta ditambah itu bunga sama angsuran 111.600 selama 1 tahun dari 1 orang. Ketika kita flat rate, untungnya adalah 21.600.000, itu bunganya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya sliding rate. Ini sedikit ribet. Kalau tadi sisa pinjaman, kalau tadi bunganya tetap ya teman-teman ya di flat. Kalau di sliding bunganya terus menurun. Kita hitung pokok pinjamannya sama 7,5, terus sisa pinjamannya. Nah, ini menghitung bunganya kita ngelihat dari sisa pinjaman. Kalau yang angsuran pertama karena pinjamannya 90 juta ya tetap 90 juta gitu ya. Nah, untuk angsuran ke bulan keduanya karena udah berkurang 7,5 ya, jadi kita pakai 82,5 juta, itu seterusnya ke bawah, berarti selanjutnya adalah 75 ya, itu perhitungannya 1.800, 1.650, 1.500 sampai turun ke bawah. Nah, totalnya ada 11.700. Lebih menguntungkan mana? Lebih menguntungkan sliding rate ya, tapi ternyata ini nggak banyak dipakai kayak gitu teman-teman. Kalau sekarang suku bunga menurun tuh udah anuitas, jadi udah dikompilasi kayak gitu ya, dijadikan satu antara flat sama sliding rate. Jadi kayak kelihatan flat, kayak kelihatan bunganya menurun, tapi yang di store di awal adalah bunganya gitu. Jadi cenderung kita bertahun-tahun bayar bunganya terlebih dahulu. Kalau mau nutup gitu ya kita nutup pokoknya gitu ya, mungkin masih lebih banyak gitu dibanding perhitungan dua ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke latihan soal, silahkan bisa dikerjakan. Biaya administrasinya diabaikan dulu karena biaya administrasi nanti mengurangi di akhir ya, mengurangi jatah kita. Misal kita dapatnya 90 ya, jadi nanti dapatnya 80.
9.400.000 kalau di sini, tapi perhitungan bunganya tetap 120 juta ya. Nah, nanti dikurang 600.000 kayak gitu. Belum biaya materai, komisaris, notaris, maaf ya. Seperti itu. Oke, seperti teman-teman, silakan bisa dikerjakan ya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.